Sebelumnya kita belajar mengenai jenis-jenis cara mengarsir, cara-cara shading pada objek menggunakan pensil. Pada hari ini kita akan sharing mengenai cara untuk melakukan shading dengan tepat. Dimana kalau pada hari ini kita lebih mengarahkan kepada penempatan, ketebalan dan juga pencahayaan dan area shading yang tepat pada beberapa objek yang punya kekasan bentuk. Sini sudah ada empat bentuk. Bentuk pertama ini bentuk yang lebih bersudut, yaitu bentuk balok. Sedangkan yang kedua di sini ada bentuk tabung, di mana bagian atas dan bagian bawah dia datar, sedangkan bagian yang vertikal dia melengkung. Kemudian objek ketiga ada bola, di mana dia melengkung pada semua sisi. Sedangkan objek yang keempat ini adalah kerucut, di mana dia lebih unik lagi, dia mempunyai sudut tapi dia didominasi oleh lengkungan dan juga bidang datar pada alasnya. Pada objek yang pertama ini kita mungkin asumsikan bahwa cahaya datang dari sebelah kiri atas, sebelah sini. Jadi ketika kita bicara cahaya datang dari sebelah kiri atas dengan objek balok di sini, maka logika cahaya yang diterima adalah area di atas di sini menjadi sedikit lebih terang, menjadi area yang paling terang dibandingkan area yang lain. Begitu juga dengan area yang mungkin di sebelah sampingnya. Cuma karena ini ada di kertas 2 dimensi sehingga kita nggak bisa menginterpretasikan dengan jelas posisi cahaya ini ada di sebelah lebih ke dalam atau lebih keluar. Jadi kita anggap saja dia ada di tengah sini, di sudut ini. Jadi karena pada bagian ini dia menjadi lebih terang, kemudian pada area depan di sini mulai sedikit lebih gelap, sedangkan area yang di sini menjadi sangat gelap dibandingkan area yang lain. Untuk area yang tidak terlihat, dia tentu saja mengikuti kondisi tata letak cahayanya. Apabila cahaya ini kalau kita rubah kemiringannya, misalkan dia menjadi lebih datar mendekati sumbu X, maka area yang tegak lurus dengan sumbu X menjadi lebih terang dibandingkan area yang sejajar dengan sumbu X itu sendiri. Jadi kalau misalkan cahayanya kita rubah menjadi ke arah sini, misalkan ini simulasi, maka area di sini jadi lebih terang dibandingkan yang di sini dan di sini. Begitu juga kalau kita berikan cahayanya dari atas, kita geser, maka area yang paling atas menjadi jauh lebih terang dibandingkan area yang lain. Oke, kita langsung saja shading. Kalau misalkan area atas ini karena dia terang, anggap saja pada posisi ini dia area yang paling terangnya. Kemudian area lain kita mengikuti saja. Misalkan area di sini kita dibuat arsiran. Jadi ini saya membuat arsiran dengan teknik hatching. Jadi area sini sudah diarsir dan dia lebih terang, lebih gelap daripada area yang di atas. Kemudian area selanjutnya adalah di sini. Karena di sini lebih gelap, maka kita berikan arsiran dia yang lebih gelap daripada yang sebelah kiri di sini.
gambar dari objek pertama. Jadi dia sudah ada 3 bidang yang punya shading yang berbeda ketebalan. Kemudian dari sini kita bisa tentukan bagaimana pembayangan yang dibentuk oleh objek ini. Kalau kita lihat dia cahayanya dia lebih terang dari atas dan lebih gelap pada area sini, maka tentu saja pembayangan ini akan jatuh di sebelah kanan sini. Kita ingat bahwa bentuk dari balok ini seperti ini ya, maka bayangannya kita harus buat dia mengikuti dari balok ini. Ya. Jadi lebar dari bayangannya kurang lebih segini. Nah, lebar dari bayangan ini ukurannya tergantung dari dimana sudut cahaya itu datang. Kalau kita bicara karena bayangan ini ada di sumbu X, dia ada di datar di bagian dasar, maka kalau cahaya itu dia datang semakin mendekati sumbu X ya sudutnya, maka dia tentu saja akan semakin jauh. Dan ketika dia udah menyentuh cahaya udah menyentuh sumbu X, maka dia bayangannya akan sangat tak terhingga. Berbeda ketika cahaya itu datang dari atas, maka dia cahayanya akan semakin pendek. Analoginya seperti kalau kita siang-siang cahaya tepat di atas kepala, maka bayangan yang muncul itu akan hanya ada di bawah kita. Bayangan manusia kalau kita berjalan di jalan siang hari seperti itu. Sedangkan kalau sore ketika cahaya matahari itu sudutnya sudah mulai mendekati horizon, maka bayangan yang jatuh, bayangan manusia, bayangan pohon itu dia semakin jauh jatuhnya. Dan ketika cahaya itu hilang, maka semuanya menjadi gelap. Kurang lebih seperti itu analogi. Jadi kita tinggal arsir saja area sini jadi lebih gelap. Kurang lebih seperti ini bentuk bayangan yang dihasilkan. Jadi poin dari sketsa objek ini adalah ketika objek bendanya adalah bidang datar, maka perbedaan bayangan pada setiap bidang yang mempunyai arah berbeda itu sangat tegas dan jelas. Jadi kita di sini nggak ada melihat gradasi bayangan, semuanya tegas. Area sini dia lebih gelap, area di sini dia menjadi lebih terang, dan area atas menjadi sangat terang. Begitu pula dengan bayangan yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya kita akan mengarsir objek nomor 2, yaitu tabung. Nah, untuk objek tabung ini dia memiliki beberapa perbedaan dibandingkan objek sebelumnya. Dia untuk persamanya sendiri dia sama-sama punya bidang datar pada bagian atas dan bawah. Perbedaannya pada bagian yang bidang vertikal dia melengkung sehingga akan ada gradasi pembayangan yang muncul. Kenapa? Karena kalau kita lihat di bangunan di objek balok seperti ini, dia arah bidangnya jelas satu arah saja, sedangkan pada tabung dia punya arah yang berbeda-beda pada setiap sudutnya. Kalau di sini dia mungkin mengarahnya ke sana, pada area sini mungkin dia mengarahnya sudah ke sini. Jadi setiap perubahan sudut itu dia menghasilkan arah yang berbeda. Karena arahnya makin berbeda, maka bayangan yang muncul pun akan berubah mengikuti perubahan sudut itu. Kita akan langsung saja coba arsir untuk bentuk tabung ini.
hasil dari teknik arsir pada objek tabung. Pertama dari pembayangannya sendiri. Objek tabung ini dia melengkung pada sisi bidang vertikalnya, dia melengkung seperti ini, sedangkan pada yang sisi vertikalnya lagi dia malah lurus, ya dia lurus seperti ini. Jadi kurang lebih dia seperti tabung ini. Kalau kita lihat, dia punya bidang atas yang datar, tapi dia melengkung pada bidang horizontal ini, tapi dia secara vertikal tetap lurus seperti ini. Maka perbedaannya hanya pada sisi ini, sehingga dia tidak ada perbedaan bayangan pada sisi yang vertikal. Kurang lebih seperti ini. Jadi dia gradasi warnanya hanya muncul ketika harganya semakin ke belakang. Kemudian ada untuk bentuk selanjutnya, bentuk bola. Kurang lebih ini sama seperti materi sebelumnya yang tentang teknik shading, pola dari ketebalan dan kejelasan bayangannya. Tapi kita akan coba buat ulang. Ini hasil arsiran dari objek ketiga, yaitu bola. Kalau kita lihat, saya jika datang pada area yang sama, maka area di sini menjadi lebih terang dan area lain menjadi lebih gelap. Pada area bawah di sini menjadi jauh lebih gelap karena dia dekat dengan bidang datar di sini, sedangkan cahaya dia hanya menimpa pada bidang yang ini. Sedangkan area yang sudah melebihi bidang yang terkena di sini, dia menjadi jauh lebih gelap dibandingkan yang lain. Nah, untuk beberapa kondisi, seperti salah satunya mungkin pada kondisi ini, di sini pada area belakang di sini justru malah terkadang muncul beberapa cahaya yang mungkin jauh lebih terang dibandingkan area sini, yang mana area yang lebih terang di sini muncul karena adanya pantulan cahaya yang dihasilkan oleh sumber yang sama ke bidang datar di sini. Jadi ketika cahaya memantul ke sini, dari area sini dia memantul, dan mantulnya salah satunya dia bisa mengenai area sini, area belakang bola. Namun jumlah pantulannya biasanya tidak terlalu besar, tipis sekali. Tapi ini untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk bayangan yang dihasilkan dari benda ini, itu kurang lebih bentuknya tidak bundar, melainkan dia lebih melonjong seperti itu. Dan untuk bentuk dari bola sendiri, untuk digambar perspektif atau gambar lainnya, atau gambar 3D dan lain-lainnya, dia memiliki kelebihan, yaitu untuk benda lingkaran ini dia tidak bisa terkena distorsi, sehingga wujudnya akan tetap lingkaran. Selanjutnya untuk objek yang keempat, yaitu kerucut. Kita akan coba buat arsiran apabila saya datang pada sisi yang sama. Jadi kurang lebih ini adalah hasil arsiran atau hasil shading dari objek nomor 4, yaitu kerucut. Bedanya dengan tabung, pada kerucut ini dia memiliki kemiringan, sehingga bidangnya dia tidak vertikal. Karena dia punya kemiringan, maka dia punya perbedaan kegelapan pada area yang miring. Jadi kita lihat tadi aku sempat buat garis-garis di awal di sini, yang mengarah dari pusat menuju beberapa area di bawah di sini, adalah tujuannya untuk memberikan
batasan yang jelas mengenai area yang lebih gelap dengan yang lebih terang. Karena kerucut, maka area yang di sini yang sebelah kiri menjadi lebih terang, namun dia akan mengecil ke atas karena bentuk dari kerucutnya akan mengecil ke atas juga. Begitu dengan area yang di belakang, dia menjadi lebih gelap dan menjadi kurang terlihat terang pada bagian belakang. Berbeda dengan bola, di mana dia ada pantulan, sedangkan kerucut tidak, karena di bagian benda kerucut ini dia tidak ada bagian yang misalkan ini sebuah bidang datar. Kalau di bola dia memiliki bidang, dia memiliki area sebelah sini yang mana dia berhadapan dengan lantai atau dengan bidang dasar. Sedangkan kalau kerucut di sini tidak ada, dia sudutnya menghadap keluar semua, di mana sudut kalau kita buat dimensinya kurang lebih seperti ini, sudutnya lebih dari 90 derajat sehingga dia tidak ada cahaya yang dipantulkan. Sedangkan kalau lingkaran di sini dia pasti akan ada sudut yang miring seperti ini, karena dia akan terus, perubahan sudutnya akan terus terjadi di setiap derajat jari-jari yang muncul dari bentuk bola ini. Kurang lebih sekian video hasil sharing cara untuk melakukan shading pada objek. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa tulis saja di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih.